Perkenalkan, saya Alicia Liling, NIM H0412111045 akan mempresentasikan mengenai makalah saya mengenai cacing Fasciola hepatica dan penyakit yang ditimbulkannya dari hasil review jurnal penelitian. Adapun latar belakang dari makalah ini yaitu sapi merupakan salah satu hewan ternak yang paling digemari oleh masyarakat di Indonesia karena daging sapi memiliki nutrisi yang sangat tinggi dan yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, daging sapi ini mudah untuk didapatkan. Nah, tak jarang ditemukan pada hewan ini memiliki penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing parasit seperti cacing Fasciola hepatica yang menyebabkan penyakit fasciolosis. Nah, adapun pola pemberian pakan, faktor lingkungan, serta sanitasi kandang yang kurang baik dapat mempengaruhi berkembangnya parasit, khususnya cacing saluran pencernaan pada hewan ternak ini. Nah, setelah menyerang hati, tahap selanjutnya cacing ini dapat mengakibatkan gangguan metabolisme lemak, karbohidrat, protein, dan dapat mengganggu pertumbuhan serta menurunkan bobot hidup dan dapat menyebabkan kematian pada hewan ternak. Adapun rumusan masalah pada makalah ini yaitu artikel apa saja yang memuat suatu penelitian mengenai cacing Fasciola hepatica serta penyakit yang ditimbulkannya, dan tujuannya itu untuk memperoleh informasi mengenai cacing Fasciola hepatica dan penyakit yang ditimbulkannya terhadap makhluk hidup. Adapun jurnal penelitian yang saya review pertama yaitu infeksi dan tingkat penyebaran parasit zoonosis cacing hati atau Fasciola sp pada sapi di Kabupaten Lombok dan Lombok Timur. Nah, pada penelitian ini dilakukan survei pengamatan dan pengambilan sampel organ hati sapi di pasar-pasar daging yang ada pada dua daerah, yaitu pada Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Nah, masing-masing daerah diambil 3 lokasi pasar daging, yaitu di Kabupaten Lombok Tengah pada Pasar Praia, Pasar Mantang, dan Pasar Kopang. Di Kabupaten Lombok Timur pada Pasar Selong, Pasar Mas Bagik, dan Pasar Terata. Selanjutnya, sampel diamati di laboratorium untuk mengetahui adanya cacing hati dan kerusakan pada hati sapi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada daging sapi di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur terinfeksi cacing Fasciola hepatica, meskipun dari hasil penelitian cuma sedikit, tetapi masih layak untuk dikonsumsi. Dilihat dari tekstur dan warnanya, daging sapi pada daerah ini masih layak untuk dikonsumsi. Untuk melakukan studi kelayakan, maka petugas melakukan label stempel. Jadi pada yang memiliki stempel itu layak untuk didistribusikan ke pasar-pasar. Nah, untuk hasil review jurnal yang kedua yaitu studi rentan infeksi cacing parasit pada hati sapi. Infeksi cacing parasit pada hati sapi yang ada di daerah sawah irigasi dan sawah tada hujan dilakukan uji statistik, yaitu uji statistik Mann-Whitney. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi yang berasal dari daerah sawah irigasi dijumpai cacing parasit Fasciola hepatica 80%, sedangkan pada sapi asal daerah sawah tada hujan dijumpai cacing parasit Fasciola hepatica 20%. Nah, berdasarkan hasil penelitian bahwa disimpulkan terdapat perbedaan rentan infeksi cacing parasit antara sapi asal daerah sawah irigasi dan sapi asal daerah sawah hujan, di mana pada sapi asal daerah sawah irigasi memiliki tingkat cacing parasit yang jauh lebih tinggi karena disebabkan pada sawah irigasi merupakan tempat yang lembab, di mana tempat yang lembab merupakan tempat hidup keong yang merupakan hospes perantara antara cacing parasit dan sapi. Nah, keong dapat berkembang biak dengan baik pada daerah yang lembab, terutama pada daerah sawah irigasi, sehingga cacing parasit pada tempat ini jauh berkembang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang kering yaitu sawah tada hujan yang jarang ditemukan keong, sehingga dimungkinkan siklus hidup cacing parasit akan terputus. Nah, kemudian hasil review yang ketiga yaitu analisis cacing hati Fasciola hepatica pada hati dan feses sapi yang diambil dari rumah potong hewan di Mabar Medan tahun 2013. Adapun penulisnya dan tahun terbitnya dapat dilihat. Nah,
pada penelitian ini dilakukan analisis cacing hati pada hati dan feses sapi. Nah, dari hasil penelitian didapatkan bahwa telur dari cacing Fasciola hepatica ini berbentuk oval, mempunyai tutup berwarna kuning sampai coklat, dan dilakukan observasi lebih lanjut di Balai Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Menular untuk mengetahui kandungan cacing hati pada feses dan feses sapi. Kemudian, hasil review jurnal yang keempat yaitu prevalensi cacing Fasciola hepatica pada sapi akseptor program UPSUP Siwap di Kabupaten Muna. Nah, UPSUP Siwap ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi melalui perbaikan manajemen pemeliharaan dan reproduksi ternak. Nah, melalui program ini sebanyak 270 sampel feses sapi yang dikoleksi dari 9 kecamatan menggunakan metode random sampling. Kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Terlihat morfologi telur dari Fasciola hepatica memiliki kerabang telur yang tipis, berbentuk ovoid, dan terdapat operculum di bagian kutubnya. Kemudian infeksi tertinggi dijumpai pada sapi yang dipelihara di Kecamatan Kabawo, dan dilihat pada slide itu paling diikuti oleh Kecamatan Parigi, Tangkuna Selatan, serta Kecamatan Lasalepa dan Watopute. Nah, adanya perbedaan ini disebabkan oleh faktor kondisi geografis tempat yang saling berbeda-beda dan keberadaan inang perantaranya, dan juga disebabkan karena pakan yang diberikan oleh peternak berbeda-beda dan diperoleh dari daerah yang memiliki genangan air. Nah, hasil review jurnal yang kelima yaitu Fasciolosis infeksi trematode zoonotik yang sedang berlangsung. Nah, fasciolosis manusia adalah zoonosis trematoda yang menarik dalam kesehatan masyarakat. Nah, untuk mengatasi utama dalam mengelola fasciolosis manusia diperoleh paradigma dari kesehatan global dan integrasi multidisiplin. Fasciolosis hewan menyebabkan penyakit yang signifikan di antara domba dan sapi yang menyebabkan pemrosesan fisik yang parah. Nah, adapun prevalensi fasciolosis yang tinggi di antar komunitas pengembara di negara berpenghasilan rendah karena selalu dekat dengan ternak yang mereka pelihara. Nah, adapun fasciolosis menyebabkan zoonosis yang tersebar di banyak negara yang secara tidak sengaja dapat menular ke manusia. Adapun tingkat prevalensi yang rendah dan stabil di antara populasi tertentu umumnya menunjukkan distribusi endemik yang vokal. Nah, adapun jurnal penelitian yang saya ambil dapat dilihat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.